Oke, jadi hari ini kita balik ngomongin jam lagi ya. Sebenarnya saya masih punya dua lagi untuk dibahas. Dan di video ini saya bakal lebih fokus ke Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Dan nanti bakal juga topik untuk Oppo Band 2. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan videonya. Jadi ya ini dia, adalah jam yang dirilis Samsung barengan dengan Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Z Flip 4 sekitar 2 bulan yang lalu pas unpack. Saya udah pakai dari 1 hari setelah unpack sampai sekarang, dan habis ini bakal nge-share sedikit pengalaman dan pendapat saya tentang jam yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Sejenis dengan Apple Watch Ultra, Galaxy Watch 5 Pro adalah tingkat tertinggi dari jam pintar yang dibuat Samsung saat ini. Harganya paling mahal, specs dan fitur lengkap. By the way, semahal-mahalnya, ini tuh masih di bawah 10 juta. Masih lumayan jauh bahkan dari 10 juta. Jadi kalau di-compare dengan Apple Watch Ultra, bedanya tuh hampir atau bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat. Jadi emang harganya tuh beda banget. Waktu pertama kali ada produknya, saya sempat ngelihatnya kalau di sini Samsung tidak melakukan banyak perubahan dengan jam barunya. Dimulai dari tampilannya deh. Sebenarnya ini masih kelihatan gak terlalu beda dengan perangkat rilisan tahun lalu, yaitu Galaxy Watch 4 Classic yang saya pakai juga. Ya, walaupun Samsung bilang ini beda lini, satunya Pro, satunya Classic, tapi tetap ya kelihatannya mirip-mirip aja. Tapi kalau dilihat lebih detail, sebenarnya ada beberapa perbedaan signifikan yang dikasih Samsung dan merupakan upgrade yang bisa dikatakan besar. Dua hal yang terpenting itu adalah bagian casingnya yang sekarang menggunakan bahan titanium dan juga layar yang dilapisi dengan kaca safir. Di sini aja build quality udah lebih baik untuk pemakaian ya. Jadi nggak perlu pakai contoh case yang ekstrim banget, tapi untuk pemakaian harian aja menurut saya udah oke banget. Jadi nggak perlu khawatir misalnya baret atau pecah ketika misalnya kepentok tembok atau jatuh. Hal lain lagi yang berbeda itu adalah dari segi rotating bezel alias bezel putarnya. Di Galaxy Watch 5 Pro, Samsung pakai mekanisme digital. Saya nggak terlalu suka jujur ya dengan yang seperti ini, dan 100% bakal milih bezel yang benar-benar bisa diputar seperti yang ada di Galaxy Watch 4 Classic. Selain karena emang beda aja feel ya, karena memang benar-benar muter secara fisik, rotating bezel di Galaxy Watch 5 Pro ini ada di bagian dalam lengkungan di sekitar layar. Jadi kalau kita menggunakan gestur memutar ya untuk muter rotating bezel, ini sedikit banyak layarnya bakal kesentuh dan bikin cepat kelihatan kotor. Kemudian untuk talinya sendiri, secara material yang dipakai di sini sebenarnya masih sama, yaitu pakai karet. Sebagian orang mungkin ada yang nggak nyaman dengan bahan seperti ini, tapi kalau buat saya sebenarnya oke-oke aja. Ukurannya 20 mm, jadi kalau mungkin ada user yang upgrade dari Galaxy Watch 4 Classic, nah strap lamanya bisa dipakai di sini. Next untuk fitur, sebenarnya kalau kita bicara fungsi yang standar untuk pemakaian aktivitas, jam ini udah menjalankan dengan sangat baik dan bisa dikatakan lengkap. Fungsi-fungsi yang umum seperti misalnya ngukur kadar oksigen di darah, ada heart rate itu tersedia semua, ECG ada, dan nggak lupa ada untuk tekanan darah juga. Tapi untuk opsi yang terakhir ini, perangkatnya tuh perlu dikalibrasi dulu dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah yang beneran, jadi nggak langsung pakai seperti yang bisa kita lihat di smartband-nya Huawei. Habis itu, untuk sleep tracking alias memantau aktivitas pas kita tidur tentunya juga tersedia, tapi sekarang ditambah dengan yang namanya sleep coaching. Sleep coaching ini pada dasarnya adalah analisa dengan data bagaimana kita aktivitas pas tidur ya. Untuk dapetin datanya, user harus pakai jamnya untuk tidur selama 7 hari. Dan kalau udah, nanti bakal ada rankingnya, dan itu dikemas Samsung lewat hewan sebagai contohnya. Kalau di sini saya dapetnya tuh tikus tanah ya rankingnya, karena tulisannya tidurnya larut dan bangunnya nggak pagi. Nggak pagi bukan berarti siang banget, tapi ya nggak jam 6, jam 5 gitu bangunnya. Ada 8 contoh, dan kalau dari yang saya baca-baca, yang paling bagus itu kalau kita dapet yang Lion ya, sedangkan kalau dapet hiu itu artinya tidurnya sangat-sangat kurang. Jadi buat mereka yang mungkin pingin lebih tahu soal aktivitas tidurnya, ini bisa dipakai banget. Dan oh ya, masih soal tidur, saya punya catatan sedikit buat mereka yang tidurnya nggak sendiri. Jadi jam ini kan ukurannya lumayan besar, 45 mm, dia keras ya, solid gini. Jadi kalau misalnya tidur, misalnya sama istri atau anak, hati-hati banget karena ini bisa aja nggak sengaja nimpa mereka pas lagi tidur. Saya beberapa kali kena omel sama nyonya karena mukanya kena jam ini pas tidur. Jadi solusinya itu kita bisa lepas
Cuman kalau buat mereka yang pengen dapetin data pas tidur, dari saya tipsnya adalah gunakan di tangan yang berlawanan dengan tempat mereka tidur. Jadi misalnya kalau istri saya tidur di sebelah kiri, saya pakai jam di kanan atau juga sebaliknya. Jadi supaya ya sama-sama enak kita bisa pakai dan nggak ganggu orang. Oke, balik ke soal tracking, yaitu buat olahraga. Fungsinya sih sebenarnya sama-sama aja ya, begitu pula dengan data-data yang dapetin. GPS oke ya untuk saya pakai lari, nggak ada masalah buat keliling komplek. Mau dipakai indoor buat treadmill juga bisa, meskipun kalau saya sih nggak terlalu percaya dengan angka-angkanya, karena kalau dilihat ya, misal saya lagi treadmill kan ada angkanya tuh di mesinnya, itu selisihnya lumayan jauh seringkali. Jadi ya mungkin buat sekedar heart rate atau misalnya kalori ya mungkin bisa dilihat, tapi kalau untuk jarak segala macem ini pasti selisihnya lumayan. Yang jadi highlight sebenarnya dari jam ini adalah fungsi baru, yaitu track back. Ini fungsinya sebenarnya untuk menuntun kita sebagai user buat kembali ke titik awal perjalanan. Berguna banget, khususnya untuk aktivitas yang rutenya itu nggak bisa dipakein patokan kayak jalan, seperti misalnya lagi hiking. Intinya, saat kita udah sampai di lokasi tertentu dan pengen balik, kita bisa aktifin opsi track back supaya nanti jamnya nuntun kita ke titik awal. Nah, untuk fungsi ini, saya nggak bisa nyobain nih, karena aktivitasnya yang memungkinkan untuk track back itu terbatas hanya untuk hiking dan sepedaan aja. FYI, saya juga nggak ada sepeda, jadi paslah saya sama sekali nggak bisa nyobain. Dan saya tuh juga baru sadar, mesti ini jam saya titipin ke Doni pas dia hiking kemarin dan nyobain Apple Watch Ultra. Cuma kenapa saya nggak nitipin, saya juga lupa kenapa. Jadi ya itu dia, saya nggak bisa tes. Jadi ya buat yang mungkin butuh referensi bisa cek di channel lain ya untuk fitur track back ini bagus atau enggak aja. Dan by the way, kalau kita ngomongin soal Apple Watch Ultra, apakah Samsung bisa dibilang jamnya tidak lebih baik dari Apple? Pada beberapa aspek, iya. Seperti misalnya untuk segi fitur. Apple Watch Ultra itu bisa dipakai untuk menyelam sebagai diving computer lengkap dengan sertifikasinya. Galaxy Watch 5 Pro, ya dia tahan air emang, tapi nggak disebutin bisa melakukan fungsi yang sama. Habis itu, untuk fitur olahraga outdoor, sepertinya ya 11-12 aja, tapi Apple Watch Ultra punya tambahan fitur safety atau keamanan yang lebih baik, seperti dia punya fall detection, ada crash detection, serta sirine yang mungkin bisa berguna sewaktu-waktu. Kedua jam ini sama-sama punya fitur track back, tapi sampai hari ini, dari yang saya baca-baca, baru Samsung yang bisa nge-sideload data GPX, sedangkan Apple Watch Ultra itu belum. Jadi buat yang mungkin udah nonton review Apple Watch Ultra kemarin, si Doni sempat ngebahas soal GPX, ya Apple Watch Ultra saya baca-baca belum ada tutorialnya untuk sideload data GPX, sedangkan Samsung udah ada. Habis itu kalau kita ngomongin soal baterai, sebenarnya ya ini nggak beda jauh, tapi Galaxy Watch 5 Pro dari pengalaman saya sedikit lebih unggul karena bisa saya pakai sampai 4,5 harian dalam sekali charge di kondisi always on display-nya di nonaktifkan. Jadi kalau disimpulkan, apakah Watch 5 Pro dari Samsung ini bisa head to head dengan Apple Watch Ultra? Kalau menurut saya enggak. Karena sekalipun dengan orientasi yang sama, yaitu untuk tracking aktivitas seperti olahraga, tapi Apple Watch Ultra itu lebih untuk aktivitas yang ekstra ya, seperti lari dalam jangka waktu yang panjang, dan juga diving, dan segala macamnya. Apakah jam dari Samsung ini jadi jelek? Tentu tidak dong, ya jelas enggak. Karena buat orang yang aktivitasnya biasa-biasa aja kayak saya yang mungkin nggak butuh tracking lari yang gimana-gimana banget sampai diving, tapi pingin baterai yang lebih besar dari Galaxy Watch 5 biasa, ya Galaxy Watch 5 Pro ini tetap recommended sekali kalau menurut saya. Apalagi dengan harganya yang memang berselisih sangat jauh dengan Apple Watch Ultra. Jadi sebenarnya udah cukup bisa menunjukkan kalau kedua produk ini punya target market yang berbeda. By the way, satu catatan juga sebelum ketinggalan supaya nggak ada salah persepsi juga. Baik itu Galaxy Watch 5 Pro maupun itu Apple Watch Ultra, ya kedua jam ini sama-sama akan lebih maksimal kalau digunakan dengan handphone yang satu merek. Jadi kalau Samsung ya pakai handphone Samsung, Apple Watch ya pakai ya iPhone gitu. Jangan ada waktu itu saya nonton orang komplain dia beli Galaxy Watch 5 Pro tapi dikonekin ke iPhone dan nggak bisa. Jadi jangan seperti itu ya, karena emang ya namanya ekosistem ya itu bisa bekerja dengan baik kalau dalam satu merek atau jenis yang sama. So, untuk review kali ini segitu dulu buat Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga video ini berguna. Dan buat kalian yang pengen beli, saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Desa pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.